Hmm, Oke, halo semuanya, selamat pagi. Eh, Kembali lagi ya dengan saya Liandra. Hari ini eh, saya akan memberikan materi pengantar reka latar dan studio reka latar eh, untuk kode mata kuliah DKJ 2E2. Oke, kita akan membahas tentang basic printing. Nah, apa sih printing itu? Nah, untuk teknik printing sendiri adalah teknik dalam reka latar untuk membuat desain motif atau corak yang menempel pada permukaan kain menggunakan peralatan cetak dan tinta. Oke ya. Dan metode untuk menuangkan warna atau desain pada permukaan kain yang dapat memberikan efek dekoratif tentunya di atas permukaan kain itu. Lalu untuk printing sendiri, sejarahnya sebenarnya udah ada sejak zaman dulu, udah sejak lama banget, tapi memang metodenya saja yang berbeda-beda. Eh, Awalnya itu diketahui dari Tiongkok, ada woodblock printing sekitar 220-an Masehi. Lalu dilanjutkan ada woodblock printing lagi, dan ada block printing mulai 900 sampai 1000-an Masehi ya, ada block printing itu di Middle East. Nah, udah nggak mulai berubah ya. Tadinya pakai wood block printing, ini udah mulai menggunakan clay juga. Nah, semakin maju tahunnya mulai ada screen printing di 1279 Masehi. Ini ada teknik stensil ditemukan lagi screen printing di Tiongkok. Lalu pada 1785 ada dari Inggris ada roller printing, semakin mudah ya. Lalu ada 1930-an ada screen printing. Nah, ditemukan screen printing dan mulai nih screen printing itu di tahun 1960-an mulai digunakan ke pakaian. Maksudnya udah mulai semakin terkenal ya si teknik screen printing ini digunakan untuk garment, untuk desainer-desainer gitu menggunakan teknik screen printing. Lalu pada tahun 1990-an, digital textile printing, ada direct, sublim. Nah, ini udah mulai semakin berkembang, tekniknya juga semakin banyak. Tetapi untuk teknik manual seperti wood block printing, screen printing itu sampai saat ini masih digunakan. Nah, seperti apa sih block printing itu? Nah, untuk block printing sendiri adalah teknik cetak menggunakan cetakan berbentuk motif, gambar, atau desain yang diukir terlebih dahulu. Jadi udah dibuat ya desainnya seperti apa di plat cetaknya. Lalu plat cetaknya itu biasanya menggunakan kayu, tembaga, atau karet rubber ya. Jadi kalian bisa nih di rumah ya nyobain secara manual bikin printingan yang lebih cepat gimana ya. Oh iya, bikin dari mungkin dari karet. Karet tuh seperti penghapus ya. Maksudnya di sini tuh karet tuh seperti kayak penghapus terus kalian ukir dibentuk-bentuk motif. Nah, itu langsung bisa jadi alat pencetak. Nah, cetakan tersebut lalu digunakan sebagai cap dan diberi tinta pewarna untuk menghasilkan motif atau gambar di atas permukaan tekstil. Teknik ini berasal dari Tiongkok juga yang tadi, lalu berkembang luas di Timur Tengah dan sekitar Asia seperti Jepang dan India. Sampai hari ini teknik block printing juga masih banyak digunakan. Apalagi di ini ya, di kampus-kampus gitu yang ada sekolah seni rupanya pasti banyak juga nih yang mempraktekkan teknik block printing ini gitu. Dan tahu saya sampai saat ini teknik inilah yang uh, block printing ini yang cukup mudah untuk diaplikasikan gitu untuk pemula ya, untuk pemula. Dan banyak juga workshop yang saya lihat saat ini temanya tuh block printing dari kayu atau dari karet tadi ya, tembaga seperti itu. Nah, ini bisa dilihat dari gambarnya.
ada ini rubber, yang di tengah-tengah ini rubber warna putih, lalu catnya ditaruh di roll, lalu nanti di roll aja di atas rubbernya, terus nanti langsung diaplikasiin sebagai stem gitu ya, sebagai cat. Nah ini ada yang kayu, lalu ada juga uh, kalau kalian punya di rumah ada alat-alat kayak gini ya, ini kayaknya tempat bumbu ya, tempat-tempat yang ada di dapur kalian gitu. Nah yang udah nggak kepake, nah ini bisa nih menghasilkan motif-motif. Jadi kalau kalian punya apapun itu ya, kalian kalau kalian lihat di rumah kalian ada spons atau ada garpu, ada ini kayak keranjang-keranjang yang udah nggak kepake. Nah ini bisa banget dijadiin apa namanya menghasilkan motif-motif tersendiri. Tergantung kita mau seperti apa bentuknya gitu, bisa kita atur-atur. Oke, nah ini contoh untuk blow printing yang menggunakan kayu. Jadi kayunya diukir dulu ya. Ini teknik yang cukup lama tapi masih digunakan sampai saat ini. Nah, semakin berkembang, teknik printing juga semakin luas ya. Banyak menggunakan yang tadi ada rubber, ada printing digital yang langsung ngeprint di atas kain. Kayak sekarang udah banyak ya kerudung-kerudung yang bermotif gitu, atau pakaian-pakaian yang menggunakan motif. Nah, itu biasanya menggunakan digital printing. Nah, untuk produk rumah tangga sendiri itu banyak yang menggunakan teknik printing seperti ini ya untuk sarung-sarung bantal atau menghasilkan motif juga udah mulai semakin berkembang. Jadi banyak yang membuat motif tenunan terus di print aja di atas kain gitu. Nah, itu banyak yang seperti itu. Nah, ini untuk silk screen printing. Untuk silk screen printing sendiri atau teknik cetak saring menggunakan motif yang sudah didesain dan dibuat dalam bentuk film atau dicetak pada screen atau saringan. Ini merupakan pengembangan dari cetak stensil di zaman Tiongkok kuno. Nah, ini contoh dari teknik cetak saring ya, silk screen printing ini bisa dilihat ada eh, ada saringannya, ada frame-nya, ada frame saringannya. Nah, isinya itu berlapis-lapis. Kita ada dua lapis di sini. Dan ini ada alat rubbernya untuk meratakan cat. Ya, ada warna pink di sini. Nah, ini karetnya nanti untuk meratakan cat. Nah, biasanya frame ini langsung ditaruh di atas eh, misalkan baju gitu ya, kaos. Nanti kaosnya ditaruh di permukaan yang di bawah, terus eh, diratain posisinya mau di bagian mana yang mau di print. Lalu motifnya udah ada di atas frame ini, nanti ditaruh, ditutup ya dirapetin, lalu di paling atas ditaruhlah catnya gitu, nanti diratakan. Seperti itu ya kira-kira untuk teknik silk screen printing. Nah ini ada motif-motif yang cukup terkenal juga dari Andy Warhol. Kalau teman-teman bisa juga yang nonton di YouTube-nya apa namanya, gimana sih kalau silk screen printing itu cara kerjanya seperti apa. Nah itu banyak di YouTube dan mungkin nanti bisa dilampirkan ya linknya bisa kalian lihat di LMS. Oke, ini untuk digital printing yang tadi udah sempat dibahas juga. Teknik digital printing adalah teknik cetak langsung menggunakan inkjet printer di atas permukaan tekstil dengan tinta khusus tekstil. Sebelumnya desain motif dulu dibuat dalam format digital dari komputer lalu dicetak sesuai komposisi dan ukuran diinginkan. Mungkin di sini udah ada yang pernah ngambil kelas motif gitu ya, bikin motif digital. Nah, ini sama kira-kira seperti itu. Atau tadi yang saya bilang ada pakaian yang bermotif, kerudung yang bermotif. Nah, itu biasanya dibikin melalui format digital.
Jadi dibentuk dulu motifnya mau seperti apa, ukurannya mau seperti apa, lalu dicetaklah menggunakan mesin seperti di gambar ini. Oke, nah ini contoh dari digital printing. Sorry. Ini contoh dari digital printing. Motifnya pun sangat beragam. Kalian bebas memasukkan motif apapun, mau yang motifnya seperti vektor, mau yang motifnya langsung gambar, foto gitu, itu boleh, bisa. Tergantung kalian kalau butuhnya tuh seperti apa. Nah, motif digital juga jangan salah. Nah, dia bisa menghasilkan gini, seperti teknik celup, teknik ikat gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya itu printingan gitu. Jadi hasil dari motif digital dibentuklah seperti ceritanya tuh teknik celup gitu. Padahal teknik celupnya tuh melalui digital ya, nggak asli dicelup gitu. Nah, ini motifnya kira-kira seperti ini. Jadi bebas ya, bisa lebih dieksplor untuk teknik digital printing. Atau kayak tadi yang saya bilang kalau menenun kan agak lama. Nah, kalau teknik digital printing sendiri udah banyak yang bikin motif tuh motif tenunan, motif tie-dye, motif macem-macem gitu. Nah, sekarang tuh udah rame ya untuk teknik digital print yang seperti itu. Tapi balik lagi ke kalian lebih memilih untuk menggunakan digital print atau menggunakan teknik celup itu secara langsung gitu. Itu masing-masing orang ya beda-beda. Dan itu contohnya aja. Nah, kalau di printing sendiri, eh, tadi itu ya, yang pertama itu ada block print, ada silk screen printing, terakhir ada digital printing yang paling modern saat ini nih. Nah, mungkin nanti akan ada printing-printing yang lain ya. Tapi untuk saat ini yang paling terbaru yaitu tadi digital printing dan sebenarnya ada lagi sih kayak 3D printing juga ada. Nah, tapi eh, itu pembahasannya berbeda ya. Nah, ini untuk masalah block printing, screen printing, digital printing. Semoga kalian udah mulai memahami nih beda-bedanya tuh di mana aja. Oke, untuk alat dan bahan, proses dan karakter motif. Tadi kan udah dilihat ya untuk block printing sendiri, bahan-bahan yang bisa kalian buat sendiri secara manual tuh apa aja, kayak kayu, rubber, ya, karet gitu. Kalau silk screen printing ada frame-nya, frame khusus. Lalu untuk digital printing yang dibutuhkan itu tadi menggunakan media digital komputer, lalu alat printing kainnya. Dan prosesnya pun cukup berbeda-beda ya. Nah, untuk tinta, kita membahas tinta yang digunakan. Apa aja sih tinta yang bisa digunakan? Nah, ada dua, ada water based ink, tinta yang berbahan dasar air, dan plastisol ink, tinta yang berbahan dasar PVC atau polyvinyl chloride. Nah, untuk water based ink sendiri, ini tahap finishingnya lebih sederhana, bisa menggunakan heat press atau hot gun. Nah, hasil sablon aman untuk disetrika dari atas permukaan kain. Tapi kalau plastisoin, tintanya tuh nggak cepat kering, jadi sehingga tidak mudah menyumbat pada screen, lalu lebih menghemat waktu dan biaya dalam produksi jumlah massal karena tidak perlu sering mencuci screen. Kalau plastisoin ya. Nah, screen itu apa? Screen itu yang tadi ya, yang frame, yang bentuknya frame tadi. Lalu warnanya juga bisa disesuaikan dengan Pantone. Itu untuk plastisol ink. Kekurangannya apa? Untuk di water based ink, tinta mudah kering sehingga seringkali menyumbat screen atau frame yang tadi ya. Teknik pencampuran warnanya lebih rumit. Warna pada Pantone sulit dicapai dan warna halftone dan gradasi sulit dicapai. Itu untuk water based ink. Untuk plastisol ink, tahap finishingnya lebih panjang dan harus dengan temperatur 350 derajat. Menggunakan hot gun bisa, heat press, dan curing. Hasil sablon tidak dapat disetrika
harus dari belakang disetrikanya karena akan meleleh. Itu plus minus dari masing-masing tinta ya. Jadi dilihat dari kebutuhannya nih, kalian ingin menggunakan yang water based ink atau yang plastisol ink. Oke. Pantone tuh yang tadi disebutkan, nah kira-kira Pantone seperti ini. Ada banyak ya, ada beragam jenis warna dan turunan-turunannya. Nah itu tadi, kalau kita menggunakan pastel ink, mungkin lebih mudah untuk mengejar warna dari si Pantone, berbeda dengan si water based ink tadi. Oke. Nah ini ada jenis tinta water base, ada rubber, clear, karakteristiknya transparan, ada rubber yang semi transparan juga ada, yang warna putih ada, yang crack binder. Nah, crack binder ini efek retakan. Jadi nanti ada contohnya ya, efek retakan itu yang seperti apa. Lalu ada puff atau foam, efeknya timbul seperti busa. Ada extender juga yang transparan dan menyerap kain. Oke. Nah, ini yang jenis puff, ini yang timbul. Nah, yang ini yang jenis retak-retakan. Nah, seperti ini. Jadi, cairannya itu bening, lalu diaplikasikanlah di atas permukaan kain, seperti lem gitu, lalu nanti dilapis dan disetrika. Nah, saat kalau kita biasa prakteknya menggunakan setrikaan. Nah, nanti mau seberapa panas nih, kalau makin panas, nanti dia akan semakin hitam gitu ya, gosong. Nah, kalau agak nggak begitu lama, dia akan mengeluarkan retak-retak seperti ini. Lalu kalau di jeans juga hasilnya akan seperti ini. Nah, biasa kalian lihat kok jeansnya udah bisa sobek-sobek itu ya. Nah, itu ada cairan khususnya tadi. Lalu ada kalau kalian lihat eh, apa namanya printing tapi kok dia mengkilap, nah itu pakai foil ya. Atau bahannya agak bludru, nah itu pakai flocking. Nah, kalau tadi puff yang timbul seperti busa, nah seperti ini kira-kira saat dicetak. Jadi dia agak empuk-empuk gitu. Oke. Nah, untuk crack binder sendiri, nah efek retakan ini, nah ini ya tadi yang bisa kalian coba. Di jeans sih biasanya lebih kelihatan. Oke. Ya segitu aja materinya untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu kembali.